Nggak kerasa sekarang udah bulan Ramadan lagi. Selamat puasa buat yang ngejalanin puasa. Dan dalam video kali ini saya mau ngebahas tips latihan dan diet selama bulan puasa. Nah, ini kesalahan rata-rata orang. Di bulan puasa banyak yang mikir, wah berat badan saya pasti turun. Tapi ini belum tentu, oke? Kalau kamu nggak ngejalanin kalori defisit, kalori keluar lebih banyak dibanding kalori masuk, kamu bakal tetap naik berat badan, oke? Ini makanya saya saranin, pertama, kalau kamu lagi jalanin puasa, ini penting banget buat sebenarnya belajar menghitung kalori. Kenapa? Rata-rata orang kalau lagi puasa itu, kalau nggak makan terlalu sedikit, oke, dan ini nggak bagus buat metabolic rate, dan sebagian orang makan terlalu banyak. Akhir-akhirnya berat badan malah naik walaupun masih puasa. Ini makanya penting banget, pertama, jangan makan terlalu banyak, jangan makan terlalu sedikit. Nah, kalau kamu mau cek kebutuhan minimum kalori kamu bisa Google BMR atau basal metabolic rate. Dan kamu cari kalkulator dan cari apa minimum kalori kamu. Ini tergantung dengan berat, tinggi badan, bakal beda-beda tiap orangnya. Buat saya sendiri, berat badan sekitar 66 kilo, saya butuh sekitar 1.500 kalori. Jadi kalau buat saya pribadi, kalau saya pengen nurun berat badan misalnya, saya harus makan minimum di 1.500 sama bulan puasa ini. Saya bisa makan misalnya 500 kalori pas lagi sahur, 1.000 kalori setelah buka puasa, contohnya, oke? Dan sama juga, kalau kamu misalnya pengen bulking, lagi puasa, pengen bulking, bisa juga. Kamu cari maintenance kalori kamu, maintenance kalori saya 2.100 ya. Buat kamu tergantung nanti tingginya berapa, berat badan berapa, usia berapa. Kalau kamu udah tahu maintenance kalori kamu, atau kalori buat kamu nggak naik ataupun turun berat badan, kamu cari bulkingnya itu sekitar tambah 500 kalori. Jadi kalau buat saya, kalau pengen bulking, saya butuh sekitar 2.600 kalori. Oke, jadi itu pertama. Pastiin asupan kalori kamu nggak terlalu sedikit dan nggak terlalu banyak. Kedua, pastiin juga nih asupan makronutrisi. Pastiin juga asupan makronutrisi, protein, karbohidrat, fat itu seimbang atau sesuai dengan kebutuhan. Dan kedua, mikronutrisi juga seimbang, yaitu vitamin dan mineral juga. Karena sering banget, karena lagi puasa, jenis makanan yang kita makan sama terus. Dan kemungkinan besar kalau kita makannya buah yang sama, sayur yang sama, kita nggak dapet vitamin-vitamin atau mikronutrisi yang badan kita butuhin. Dengan kamu belajar menghitung kalori ya, menghitung makro, seperti pakai aplikasi MyFitnessPal, kamu di sana bisa lihat buah apa, sayur apa, itu isinya ada mikronutrisi apa aja, vitamin apa aja, oke? Ini makanya penting banget untuk belajar menghitung kalori, karena rata-rata orang mungkin tahu ya kalau wortel itu ada vitamin A-nya, tapi banyak juga buah-buah lain, sayur-sayuran lain yang kita kadang-kadang nggak dapet kebutuhan vitamin yang kita butuhin. Ya, tips berikutnya, asupan protein juga sebisa mungkin seimbang dan merata. Ini terutama yang fokus untuk membangun otot ya. Penting banget pada saat kita puasa Ramadan punya asupan kalori yang merata. Jadi kalau kita misalnya buka puasa jam 6 sore, jam 6 malam, kamu makan sekali. Dan setelah itu kamu makan sahur. Jadi kesimpulannya kamu cuma makan 2 kali. Nah, sebaiknya kamu bagi rata. Jadi jam 6 malam kamu dapat asupan protein, pas itu jam 8, setelah itu jam 10, kamu tidur, jam 4 pagi kamu dapat protein lagi. Oke, jadi ini buat mastiin asupan protein masih merata. Karena ada teori yang bilang sebenarnya badan kita cuma bisa menyerap 50 gram protein sekali makannya. Jadi sebisa mungkin kamu bagi kebutuhan kalori kamu menjadi 4. Jadi misalnya jam 6 malam, jam 8 malam, jam 10 malam, dan jam 4 pagi. Oke, berikutnya saya mau ngebahas juga lebih baik latihan sebelum buka puasa atau setelah buka puasa. Nah, ini dari pengalaman saya sendiri ya. Kamu bisa latihan sebelum atau sesudah. Tergantung masing-masing cocoknya gimana. Kalau dulu saya biasa kalau misalnya sebelum buka puasa, saya latihan jam 5 sore. Jadi setelah saya latihan, capek, setelah itu saya bisa minum jam 6 karena udah buka puasa. Oke, itu satu. Tapi biasanya kalau saya latihan sebelum buka puasa, saya fokusnya lebih repetisi tinggi atau kardio, oke, dengan fokus untuk membakar lemak. Jadi itu saran saya kalau kamu pengen fokusnya menurunkan massa lemak, sebaiknya latihan sebelum buka puasa. Dan sebaliknya kalau kamu fokus untuk naikin tenaga, strength training, sebaiknya latihan setelah buka puasa. Biasanya kalau saya sendiri saya minum whey protein dulu. Setelah minum whey protein, tunggu setengah jam, baru latihan, oke? Dan jangan bikin kesalahan juga seperti saya dulu. Saya dulu biasa kalau misalnya mau latihan setelah buka puasa, saya makan kebanyakan jam 6.
akhirnya malah ngantuk pas mau nge-gym, oke? Jadi intinya di sini kalau kamu buka puasa dulu sebelum latihan, kamu buka puasanya pakai whey protein aja, jangan makan terlalu banyak supaya kamu nggak ngantuk nanti, malah akhirnya lemes di gym. Oke deh, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Semoga videonya ngebantu. Dan sekarang Indo Fitness Family ngejalanin program fitness coaching. Kalau kamu tertarik bisa cek websitenya indofitnessfamily.com, dan di sana kamu bisa booking konsultasi dan kita nanti ngobrol dulu. Kalau cocok kamu bisa daftar. Dan dalam program fitness coaching ini ada 2 pilihan, di mana kamu bisa pilih sebulan untuk belajar hitung kalori. Kita bakal bantu berapa kebutuhan kalori kamu, dan juga kita bakal monitor setiap harinya, dan setiap minggu kita bakal check-in, dan juga bisa tanya jawab kalau kamu punya pertanyaan. Dan kita ada juga program 3 bulan, di mana kamu bakal belajar menghitung kalori, dan juga kamu bakal dapat pola latihan yang termasuk dengan aplikasi yang bakal kita monitor. Oke, jadi sesuai dengan tujuan masing-masing, pengalaman masing-masing, kita bakal bikin pola latihannya sesuai dengan tujuan kamu. Oke deh, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Makasih banyak udah mampir, dan sampai lain kali.